Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya, Fitri. Semoga semuanya dalam ada keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat kabarnya ya dan tetap semangat karena bentar lagi bakal ada UAS. Nah, jadi kita akan review terlebih dahulu mengenai logika matematika. Nah, untuk persamaan lingkaran itu masih menggunakan kisi-kisi, istilahnya reviewnya masih sama seperti yang waktu UTS. Nah, jadi saya di sini karena waktunya juga mungkin terbatas, jadi saya hanya akan mereview tentang logika matematika. Oke? Nah, review yang pertama itu adalah tentang konjungsi. Jadi konjungsi itu adalah dan lambangnya V terbalik. Jadi harus kalian ingat kalau misalnya dan ya. Jadi kalau dan itu dia dua-duanya harus benar. Jadi kalau misalnya salah satu salah, itu salah gitu. Jadi pokoknya ingat kalau dan itu kuncinya P sama Q-nya tuh dua-duanya harus benar. Kayak gimana sih contohnya? Contohnya begini. Jadi persegi itu punya empat sisi. Coba benar apa salah? Betul ya. Terus 2 tambah 3 itu 6. Salah kan? Harusnya 5. Nah, maka nilai kebenaran dari premis di atas adalah, nah jadi ini benar, Q-nya salah. Jadi kalau salah satu itu salah, pasti dia salah. Nah, ini apa maksudnya? Mungkin benar, mungkin salah, sama tidak dapat ditarik kesimpulan. Jadi nanti pasti jawabannya itu di antara pasti benar atau pasti salah. Jadi kalian hanya fokus ke sini aja, gitu ya. Nah, yang kedua misalnya contohnya. Nah, Leli adalah siswa kelas 11 PBS kampus 3. Berarti ini benar ya. Bulan Januari terdiri atas 31 hari. Ini juga benar. Nah, jadi karena dua-duanya benar, ini dia pasti benar. Oke, bisa ya? Nah, lalu itu yang kedua itu adalah tentang disjungsi. Disjungsi itu atau lambangnya adalah V. Kalau disjungsi, dia ini salah satu benar, itu dia benar. Gitu ya. Jadi meskipun dia salah satunya salah, yang penting ada satu yang benar, itu pasti benar nilai kebenarannya. Tapi kalau dua-duanya salah, itu pasti salah. Contoh, nih, balik lagi ke tadi. Persegi 4 sisi, benar. 2 tambah 3, 6, salah. Nah, maka nilai kebenarannya gimana? Jadi kalau atau, gitu ya, nilai kebenaran dari maaf dari ini maksudnya dari P atau Q itu premis di atas, maka kalau dia yang kita cari adalah P atau Q, ya berarti kalau salah satu benar ya dia pasti benar gitu. Atau yang kedua gitu ya, tadi ini kan dia salah satu benar ya, B-nya benar, ini Januari ini juga benar, dua-duanya benar ya dia pasti benar. Nah, itu perbedaan antara disjungsi dan konjungsi, antara dan atau gitu. Juga sama ya nilai kebenaran dari premis P atau Q gitu. Kalau yang tadi P dan Q. Nah, yang ketiga itu adalah implikasi. Implikasi itu jika maka. Lambangnya adalah kayak gini, ada tanda panahnya. Nah, kalau jika maka itu kalau misalnya benar salah itu salah. Sisanya itu dia benar. Jadi kalau polanya benar-benar dia pasti benar. Kalau salah benar itu benar, salah-salah benar. Jadi ingat aja yang ini. Jadi kalau benar salah dia pasti salah. Contohnya masih sama. Ini kan dia benar ya. Ini 2 tambah 3 6 itu salah. Berarti ini kan artinya nilai dari premis jika P maka Q, berarti kan jika P-nya benar, terus salah. Nah, berarti kalau benar salah, pasti jawabannya salah. Kalau yang ini benar, ini juga benar. Nah, berarti jika benar, maka benar. Ya pasti benar. Gitu ya, ini jika benar, maka benar, pasti benar. Jadi, ingat aja ininya ya. Ingat aja polanya, dan tadi ingat konsepnya kayak gimana. Nah, implikasi itu juga punya kesetaraan. Jadi kalau misalnya jika P maka Q, dia itu bakal sama kayak negasi P atau Q. Misal nih, saya punya pernyataan. Jadi, jika Indonesia maju, maka semua penduduknya itu sejahtera. Nah, itu setara pernyataannya dengan apa gitu. Nah, berarti pertama-tama kita misalin dulu kalau gitu ini yang ada di jika, nah itu artinya adalah P. Jadi kita tulis P itu Indonesia negara maju.
Jadi setaranya itu dia biasanya kalau misalkan jika maka, berarti ini ya. Nah, clue-nya adalah atau. Jadi cari option yang memang ada ataunya. Jadi kita harus nyari negasi P. Jadi kalau Indonesia negara maju, kebalikannya adalah apa? Indonesia bukan negara maju. Jadi negasi itu adalah kebalikan. Nah, berarti ini ki kan? Ki-nya berarti ini semua penduduknya sejahtera. Berarti kalau kita mau nyari negasi P atau Ki, ya tinggal kita gabungkan saja. Indonesia bukan negara maju atau semua penduduknya sejahtera. Jadi tinggal ini aja dicocok-cocokin. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, jika ada hewan berkaki empat, nah ini P ya, maka ayam berkaki empat. Niki. Berarti kalau gitu kita bikin P-nya adalah ada hewan berkaki empat. Negasi dari P itu adalah, nah harus tahu juga, jadi kebalikan dari ada itu adalah semua, gitu ya. Jadi nanti akan ada saya tulisin, jadi kalau ada itu kebalikannya adalah semua. Semua kebalikannya adalah ada. Hewan berkaki empat, berarti kebalikannya adalah hewan tidak berkaki empat. Gitu ya. Nah ini ayam berkaki empatnya kita tetap hewan berkaki empat. Jadi kalau saya tuliskan negasi P atau Ki, maka negasi P ini kan semua hewan berarti tidak berkaki empat atau ayam berkaki empat. Udah ini tinggal kita masuk-masukin aja kan ya. Nah ini pokoknya intinya ini deh. Intinya ini adalah rumusnya. Nah ini rumusnya. Nah terus biimplikasi. Kalau biimplikasi itu adalah jika dan hanya jika. Jadi bentuknya adalah panahnya itu bolak-balik kayak gini. Nilai kebenarannya dia kalau salah satu salah. Jadi kalau benar salah, maksudnya kalau si P sama Q nilai kebenarannya beda, itu dia salah. Maksudnya gini nih, pokoknya kalau benar-benar itu benar, kalau benar salah itu salah, kalau salah benar itu salah, salah-salah itu benar. Tapi di implikasi ini saya lebih ke menulis pernyataannya aja. Jadi misalnya gini nih, manusia dapat hidup. Q-nya itu ada oksigen, maka kita suruh nulis misalnya jika P maka Q-nya itu gimana. Ini tinggal kita gabungin aja. Manusia dapat hidup. Ini kan P kan? Ini kan artinya jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika ada oksigen. Udah tinggal dimasuk-masukin aja. Gampang ya? Sekarang kita latihan konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Kalau misalnya saya mau, misalkan cuaca hari ini tidak cerah, terus Q-nya itu ini lulus ujian. Maka P atau Q-nya gimana? Ini tinggal ditambahin kata atau aja. Jadi cuaca hari ini tidak cerah atau ini lulus ujian. Tinggal diganti, gampang kan? Contoh yang kedua, misal P itu 10 pangkat 2 100. Q itu 3 adalah bilangan ganjil. Kita suruh menuliskan P dan Q-nya. Ya tinggal digabungkan saja. 10 pangkat 2 100 dan 3 adalah bilangan ganjil. Kalau misalnya saya punya hari ini hujan. Kalau Q-nya setiap hari pada bulan April itu turun hujan. Maka kita suruh menuliskan P maka Q. Kita tinggal tulis aja. Berarti kalau begitu, jika hari ini hujan, maka ini setiap hari pada bulan April itu turun hujan. Ini tinggal dikopas-kopas gitu ya. Tinggal tahu aja, oh ini mah P dan Q, maka harus dan. Oh ini mah P atau Q, berarti ini harus atau. Kalau ini berarti artinya jika, maka. Nah, sekarang kita lanjutkan ke negasi dari konjungsi ya. Jadi, negasi dari konjungsi artinya kebalikan. Konjungsi itu kan dan. Nah, kita harus tahu bahwa kebalikan dan itu adalah atau. Jadi, kalau misalkan kebalikan dari P dan Q, berarti ini kita kalikan ke sini. Berarti negatif, anggap negatif gitu ya. Jadi, negatif P, ini negatif P, ini kita kaliin. Nah, negatif dari dan itu adalah atau. Jadi, sini atau. Ini dikaliin di sini negatif Q itu adalah negatif Q. Artinya, apa namanya, negasi dari P dan Q itu adalah negasi P atau negasi Q. Ini adalah rumusnya. Gitu. Jadi kalian harus langsung aja di sini. Prinsipnya adalah ini gitu. Gak usah ngafalin soal-soalnya, tapi pahami ininya. Gitu. Nah, kalau misalkan ada kata semua atau setiap, itu nanti kalau dibilang mau negasi, ini misalnya ada mau negasiin ya semua. Semua itu kebalikannya adalah sebagian, atau bisa juga beberapa, atau bisa juga ada. Misal contohnya, negasi dari 2 tambah 3 adalah 5. Dan 5 bilangan prima. Nah, gimana cara kita membuat negasinya? Ya berarti
Kan ini ya, lihat kata kerjanya apa. Ini kata kerjanya. Berarti kan ini harus dibalikin kan? Berarti 2 tambah 3 berarti bukan 5. Dan itu kebalikannya adalah atau. Ini 5 bilangan prima. Berarti di sini harus tambahin kata bukan bilangan prima. Gitu. Karena rumusnya kan ini. Berarti kalau gitu negasinya 2 dan 3 bukan 5 atau 5 bukan bilangan prima. Contoh kedua, misalnya Henry mengonsumsi vitamin dan berolahraga setiap hari. Berarti kebalikannya di sini kata kerjanya kan mengkonsumsi. Berarti kalau gitu kebalikannya adalah tidak mengkonsumsi. Ini dan kebalikannya adalah atau. Ini kan berolahraga, berarti kebalikannya adalah tidak berolahraga. Berarti di sini kebalikannya ya Henry tidak mengkonsumsi vitamin atau tidak berolahraga setiap hari. Nah, ini contoh yang ketiga. Semua siswa berada di dalam kelas dan belajar. Oke. Berarti kita bisa lihat bahwa kata penghubungnya adalah dan gitu. Nah, berarti yang menjadi P-nya itu adalah ini, semua siswa berada. Nah, di sini ada kata-kata semua, maka kalau kita negasikan itu adalah jadi sebagian atau beberapa. Bebas ya, mau sebagian atau beberapa tergantung soal. Oh, ini disebut ini bisa misalnya saya jadi beberapa. Siswa berada di dalam kelas, berarti kebalikannya siswa tidak berada dalam kelas. Belajar, kebalikannya tidak belajar. Berarti nanti negasinya adalah beberapa siswa tidak berada di dalam kelas atau oh ya ini atau ya, atau tidak belajar. Nah, ini adalah negasinya. Nah, gimana kalau negasi dari disjungsi? Kalau negasi dari disjungsi itu sama juga, ini kali-kalikan jadi negasi P, ini dikaliin ke sini itu jadi dan ya. Negasi dari atau itu adalah dan. Ini kaliin ke sini jadi negatif Q. Nah, ini adalah rumusnya. Contoh langsung. Hari ini hujan atau angin bertiup kencang. Berarti ini tinggal ditambahin aja kebalikannya. Berarti hari ini tidak hujan atau kebalikannya adalah dan. Ini berarti tinggal tambahin tidak. Nah, jadi negasinya hari ini tidak hujan dan angin tidak bertiup kencang. Gimana kalau negasi dari implikasi? Ini ya rumusnya. Nah, ini lihat aja, hafalin aja rumus ini ya, rumus dari negasi implikasi. Jadi kalau misalkan saya mau tulis bahwa hari ini hujan atau angin bertiup kencang, oh maaf, ini tuh saya maksudnya bukan gitu ya. Maksudnya itu adalah jika hari ini hujan, maka angin bertiup kencang. Maksudnya gitu ya, salah. Angin bertiup kencang. Nah, gimana negasinya? Berarti negasinya ya P dan negasi Q kan? Berarti kalau gitu, ini berarti sebagai P, angin bertiup kencang itu sebagai Q. Berarti negasi dari ini tuh adalah P dan negasi Q rumusnya. Berarti kalau begitu, hari ini, maaf ini salah lagi, hari ini kalau begitu hujan gitu ya. Dan angin tidak bertiup kencang. Jadi jawabannya hari ini hujan dan angin tidak bertiup kencang. Karena ini kan P-nya hari ini hujan. Berarti ini hari ini hujan harus dan nah ini angin bertiup kencang. Berarti kebalikannya angin tidak bertiup kencang. Converse, inverse, dan kontraposisi. Mengenai ini, kalian hafalin aja. Converse itu ini, inverse itu ini, kontraposisi itu ini. Jadi tinggal cocokin. Jadi kalau kita minta converse dari ini, maka ini adalah P kan? Maka bilangan ganjil itu adalah Q. Berarti kalau kita diminta converse, berarti Q maka P. Jadi tinggal ditulis, jika N kuadrat bilangan ganjil, maka N bilangan ganjil. Inverse. Inverse itu berarti negasi P atau negasi Q. Berarti nanti ini adalah P, ini adalah Q. Berarti kalau kebalikan P, seorang bukan pecandu rokok. Kebalikan Q, berarti badannya sehat ya. Kalau tidak sehat, berarti badannya sehat. Berarti inverse-nya itu adalah jika seorang bukan pecandu rokok, maka badannya sehat. Karena rumusnya kan jika negasi P, maka negasi Q. Satu lagi kontraposisi, jika nah ini ya rumusnya ini kan. Berarti ini adalah P, ini adalah Q. Berarti kalau kita tulis negasi dari P itu adalah jadi kebalikan dari lebih besar itu adalah lebih kecil sama dengan. Jadi kalau misalnya kebalikan dari X
lebih kecil sama dengan nol, berarti kebalikannya itu X lebih besar sama dengan. Jadi karena ini lebih X sama dengan X lebih besar dari nol, berarti kebalikannya X lebih kecil sama dengan nol. Berarti kalau kebalikan dari Ki, berarti X bukan bilangan positif. Jadi kalau gitu, nah ini adalah hasil dari kontraposisinya, yaitu jika X bukan bilangan, karena kan harus negasi Q, negasi P, berarti jika X bukan bilangan positif, maka X lebih kecil sama dengan nol. Satu lagi terakhir adalah penarikan kesimpulan. Yang pertama modus ponens, intinya gini ya, kalau saya sakit maka ke dokter, terus saya sakit, jadi yang sama kan ini. Nah, maka kesimpulannya saya ke dokter. Kalau yang kedua modus tollens, jadi jika saya sakit maka saya ke dokter. Nah, ini saya nggak ke dokter, berarti kan kebalikan dari ini ya. Jadi kan kebalikan. Nah, jadi kalau kebalikan dari Ki, maka jawabannya P, tapi kebalikannya. Berarti kalau di sini P-nya saya sakit, maka di sini dia saya tidak sakit. Satu lagi silogisme, itu jika saya sakit, ini P, maka ke dokter, Ki. Jika saya ke dokter, Ki, maka diberi obat, berarti baru lagi kan R. Berarti ini Q-nya coret, maka jawabannya jika P maka R. Jika saya sakit, maka saya diberi obat. Nah, kurang lebih segitu dulu. Mohon maaf apabila ada agak kepanjangan dan agak buru-buru. Kalian bisa dicatat, mudah-mudahan bisa dipahami. Pokoknya kalau logika matematika itu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.